Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan jika partainya PDIP tidak oposisi namun juga tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengapa Megawati memilih memposisikan partainya dengan tidak berkoalisi tapi tak oposisi? Kami akan membahasnya dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan analis politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Seno, Prof. Burhan. Selamat sore Mbak, Prof. Burhan, selamat sore. Dengan Eva di studio, saya akan ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, mengapa PDI Perjuangan memilih sikap seperti yang disampaikan oleh Ibu Mega, tidak oposisi namun juga tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Ya, makasih Mbak Eva. Saya rasa kan sudah sangat jelas berulang kali kami tegaskan, bahkan jauh-jauh hari sebelum Kongres Partai ke-6 digelar, bahwa sebenarnya PDI Perjuangan punya prinsip yang sama dalam memandang ketatanegaraan Indonesia sejauh ini. Kita menggunakan sistem presidensial, bukan parlementer. Artinya sebetulnya sedari awal terminologi oposisi dan koalisi itu seharusnya tidak ada di dalam sistem ketatanegaraan kita. Yang ada adalah bagaimana pemerintahan yang ada melalui trias politika itu memijakkan diri pada kepentingan rakyat dan konstitusi. Nah, dalam konteks itu maka kami tidak mau terburu-buru mengikuti pola politik yang tidak seperti politik demokrasi yang diajarkan oleh para founding fathers dan mothers kita, tetapi menggunakan pola politik yang cenderung politik gotong royong, politik Indonesia, yaitu tidak ada oposisi atau koalisi. Yang ada adalah bagaimana bisa bersinergi, bisa menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis untuk melakukan pembangunan-pembangunan ke depan. Oleh karena itu, penggunaan diksi partai penyeimbang itu kami rasa adalah diksi yang paling pas untuk menggambarkan bagaimana PDI Perjuangan akan memposisikan diri di dalam dinamika pemerintahan Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan dalam pemerintahan Prabowo. Sejak awal Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan kepada publik bahwa PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Meskipun tidak serta-merta dukungan itu berarti harus bergabung menjadi satu kekuatan di dalam pemerintahan. Ada banyak cara untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo, baik itu di DPR, baik itu di kekuatan partai di kepala daerah kami, maupun di dalam kerja-kerja struktur organisasi kepartean. Dukungan itu juga bisa saja dalam waktu-waktu tertentu apabila kami anggap ada kebijakan yang tidak pro rakyat, maka kami akan memberikan suara-suara lantang, memberikan apa yang menjadi kritik konstruktif kepada pemerintahan Presiden Prabowo agar senantiasa bisa mewujudkan seluruh visi misinya untuk rakyat. Jadi dukungan itu bentuknya macam-macam. Secara sikap kami mendukung agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, tetapi kami juga memposisikan diri sebagai diksinya muncul kemarin, yaitu partai penyeimbang yang menjadi equalizer, menyeimbangkan. Itu Mbak Eva. Oke, Mas Seno, sebagai partai penyeimbang konkretnya seperti apa praktik peran PDI Perjuangan? Liriknya itu kan sudah kita lakukan melalui kerja-kerja politik yang sudah terjadi selama sekian bulan terakhir. Sejauh ini kami masih konsisten, yaitu tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Kami juga konsisten punya ratusan kursi DPR RI yang senantiasa terus memberikan kritik-kritik konstruktif kepada pemerintah pada saat kami rasa ada hal yang tidak kemudian selaras dengan apa yang menjadi program dan arahan kerja Presiden. Misalnya soal bagaimana penulisan sejarah. Itu kan sesuatu yang paling depan PDI Perjuangan mengingatkan bahwa jangan sampai sejarah itu ditwist oleh kepentingan-kepentingan tertentu, karena paradigma sejarah itu pasti selalu beragam dari berbagai perspektif. Lalu kemudian soal berbagai kebijakan yang lain, kami terus memberikan peringatan-peringatan. Bagaimana agar makan bergizi gratis itu bisa optimal, tidak hanya kemudian menjadi program yang populer, tetapi punya manfaat betul sesuai dengan tujuannya, yaitu memberantas stunting dan kemiskinan di tingkat awal. Nah, hal-hal seperti ini tentu kami suarakan dengan lantang. Tidak serta-merta dukungan itu artinya berupa suatu dukungan total, absolut. Apapun yang menjadi program pemerintah pasti bagus, apapun yang menjadi program pemerintah pasti tidak akan kami kritisi, bukan seperti itu logikanya. Nah, oleh karena itu menjadi partai penyeimbang itu bentuknya seperti itu. Tidak harus bergabung jadi satu, tetapi juga bukan berarti langsung kami menempatkan diri sebagai semua kebijakan pemerintah kita kritisi, kita salahkan. Jadi tentu saja adalah partai yang objektif. Kita akan menjadi partai yang objektif. Itu Mbak. Baik.
Ya, silakan ditanggapi Mas Burhan soal posisi PD Perjuangan. Bagaimana Anda menganalisis terkait dengan tadi langkah-langkah yang diambil oleh PDI? Apakah Anda melihat ini adalah langkah malu-malu mendukung pemerintah atau seperti apa? Mengapa tidak tegas oposisi tapi juga nggak koalisi? Bagaimana Anda menganalisa soal sikap politik PDI Perjuangan terbaru ini? Kalau menurut saya sikap PD Perjuangan kali ini itu menunjukkan kecerdasan ya dalam memanfaatkan situasi politik belakangan ini. Saya sebut cerdas karena kalau misalnya masuk ke dalam pemerintahan tetapi kinerja pemerintah dianggap negatif oleh publik, maka PDI Perjuangan tidak bisa mengklaim sebagai partai yang berada di luar kekuasaan, sehingga insentif elektoral sebagai partai oposisi atau partai penyeimbang, ini lepas dari persoalan semantik, itu tidak bisa didapatkan. Tapi saat yang sama juga mengirim sinyal perdamaian kepada kekuasaan bahwa PD Perjuangan tidak akan menjadi oposisi dalam pengertian yang negatif atau disruptif. Jadi ini saya sebut cerdas dalam pengertian itu. Jadi satu sisi tidak mengobarkan semangat konfrontatif melawan kekuasaan, tapi di sisi lain juga tidak maju, tidak masuk ke dalam kabinet koalisi, sehingga ketika ada pihak yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, insentif elektoralnya tetap akan diperoleh oleh PD Perjuangan. Nah ini menurut saya cara PD Perjuangan untuk menyiasati situasi satu sisi kekuasaan begitu dominan, tapi di sisi lain sudah menjadi hukum besi bahwa tidak semua publik pasti akan puas dengan kinerja pemerintah. Nah pada titik itu ketika hanya ada satu partai yang ada di luar kekuasaan, maka insentif elektoralnya itu akan didapatkan oleh PD Perjuangan. Oke, Anda sebut ini sebagai langkah cerdas dan sinyal perdamaian. Tetapi kalau melihat dari sikap pemerintah sendiri, sebetulnya inginnya sikap PDIP bagaimana? Sesuai dengan sikap PDIP saat ini atau sebetulnya ingin PDI Perjuangan masuk kabinet? Kalau saya menangkap ya, dari pihak Pak Prabowo atau pemerintah, itu sepertinya pengen berharap PD Perjuangan masuk 100% ya ke dalam koalisi pemerintah. Jadi ekspektasinya bukan sekedar menjadi penyeimbang, tetapi menjadi bagian dari kekuasaan. Itu terlihat dari banyak gesture yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo sendiri maupun orang dekat beliau, mulai dari Pak Prabowo yang berkenan hadir datang ke Tengku Umar untuk bertamu ke Ibu Mega, kemudian Pak Dasko yang berkali-kali juga menjadi penyambung lidah Pak Prabowo. Itu terlihat betul betapa aktif Pak Prabowo untuk menarik PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Dan itu sesuai dengan sikap pribadi Pak Prabowo, yang tentu saja seperti yang saya ulang berkali-kali, saya punya pandangan yang berbeda, sebab tidak semestinya semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan, tetapi Pak Prabowo kan menekankan persatuan elit. Nah, PD Perjuangan mencoba berselancar di antara dua hal ini. Satu sisi tidak melawan ya, kekuasaan secara konfrontatif, tapi di sisi lain juga tidak menempatkan kadernya di dalam pemerintahan, sembari berulang-ulang mengeluarkan narasi bahwa PD Perjuangan akan tetap kritis untuk mengkritik kebijakan yang dianggap tidak populis. Jadi ini saya sebut cerdas ya ini, dalam pengertian tidak pasrah bongkokan ke dalam koalisi kabinet pemerintahan Pak Prabowo, tapi juga tidak dianggap menarasikan semangat konfrontasi terhadap pemerintahan. Ya, Mas Seno, apakah ada permintaan spesifik dari Presiden kepada PDI Perjuangan untuk masuk ke kabinet dengan intensnya beberapa kali ya pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega? Ya, sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo itu kan punya sifat kepemimpinan negarawan yang cenderung ingin merangkul banyak kekuatan. Itu tercermin di dalam berbagai kebijakan dan langkah geopolitik beliau yang senantiasa menunjukkan itu, bertemu dengan berbagai pemimpin dunia dari berbagai kepentingan, lalu kemudian berusaha membangun dialog, persatuan menghadapi kesulitan-kesulitan dunia hari ini. Dan itu cenderung yang dilakukan oleh beliau di dalam konteks internal politik dalam negeri. Tentunya kami membaca gestur itu sebagai gestur negarawan, seorang statesman yang punya jiwa patriot, ingin agar semua pihak bisa bahu-membahu untuk membangun negeri. Tetapi saya yakin betul bahwa dari relasi dan hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri,
yang otomatis juga adalah relasi panjang antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Gerindra, itu beliau Pak Prabowo saya yakin pasti akan sangat menghormati apapun yang menjadi keputusan, kesimpulan dan sikap politik dari PDI Perjuangan yang otomatis adalah sikap politik dari Ibu Mega. Oleh karena itu saya rasa apapun itu gestur beliau, keinginan beliau, kita sama-sama ingin punya satu cita-cita yang sama di dalam konteks membangun negeri ini dengan lebih baik. Caranya macam-macam. Bu Mega bahkan sudah menjelaskan panjang lebar di dalam pidato penutupan Kongres kemarin soal bagaimana situasi dunia hari ini yang penuh ketidakpastian. Dan itu butuh perhatian dari anak-anak bangsa yang terbaik, dari siapapun dan apapun warna latar belakangnya. Beliau juga menjelaskan misalnya bahwa kita tidak diajarkan untuk berpolitik dengan logika blok-blok kekuasaan. Bung Karno sekalipun dulu tidak menggunakan cara itu kok dalam menghadapi dunia. Tidak ikut blok barat, tidak ikut blok timur. Maka sama halnya pula hari ini, artinya PDI Perjuangan juga tidak ingin untuk ikut blok-blokan seperti itu. Blok oposisi ataupun blok koalisi. Kami tidak mau terjebak di dalam logika percaturan politik yang semacam itu. Dalam kamus dan hemat kami, politik Indonesia itu harus didasarkan atas politik gotong royong. Yang landasannya adalah konstitusi. Oleh karena itu, kalau ada yang tidak baik dari pemerintahan, tentu akan kami berupaya untuk ingatkan dengan suara lantang. Kalau ada yang baik, jangan khawatir. Pasti seluruh kader PDI Perjuangan akan mendukung total apapun yang bisa bermanfaat untuk rakyat yang dikerjakan oleh pemerintah. Kami yakin relasi itu antara Pak Prabowo dengan kami akan bisa berjalan dengan baik untuk 5 tahun ke depan. Saya rasa itu, Mbak. Baik, soal relasi Mas Burhan, situasi ini kan melibatkan 3 poros atau relasi ya, PDI Perjuangan, Jokowi, dan Prabowo yang kemudian berubah. Relasi PDI Perjuangan Prabowo makin kuat. Bagaimana dengan relasi Prabowo dengan Jokowi? Sebenarnya yang kita lihat sekarang itu Pak Prabowo yang makin kuat. Jadi Pak Prabowo pintar untuk menjadi center of universe, center of attraction. Jadi beliau memposisikan diri sebagai teman buat semuanya, sekaligus pusat buat segalanya. Jadi dengan menjaga hubungan dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, dengan semua kekuatan yang selama ini menjadi bagian penting politik di tanah air, maka semuanya akan merasa butuh dan perlu Pak Prabowo. Apalagi beliau sebagai presiden yang sekarang sedang menjabat dengan presidential power yang dia punya, ya kesan yang ingin beliau sampaikan adalah beliau bukan pion siapapun, ya. Beliau ingin menampilkan diri sebagai orang yang dekat dengan siapapun tanpa harus dianggap sebagai bawahan siapapun. Jadi itu yang membuat dirinya tarik ulur ya, sama siapapun sebelum terkesan memberi angin pada Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Pak Prabowo mendatangi Pak Jokowi, kemudian pidato dengan semangat menggelegar di depan Kongres PSI, ya. Kemudian nanti sebentar lagi mungkin ketemu Pak SBY. Gitu. Jadi menurut saya di antara 3 relasi itu relasi yang paling kuat tetap Pak Prabowo sebagai pemenangnya. Cuma lagi-lagi ini kan permainan di level elit, Eva. Jangan lupa dalam politik itu bukan hanya elit, tapi publik. Nah, situasi sekarang terutama dari sisi ekonomi itu jelas perlu PR besar dari pemerintah. Nah, tentu tidak semua pihak atau masyarakat bisa puas. Nah, pada titik itu, kalaupun toh misalnya Pak Prabowo mampu merangkul semua elit, tetapi kalau tidak bisa membereskan PR terkait dengan isu ekonomi, ya tentu tidak bisa memuaskan masyarakat. Nah, di situ potensi crack, gitu ya. Kalau misalnya masalah ekonomi ini berlarut-larut, terutama masalah penciptaan lapangan pekerjaan, itu tentu akan membuka celah buat elit politik untuk melihat situasi. Karena elit politik itu pada dasarnya juga pragmatis. Kalau misalnya popularitas Pak Prabowo terkena dampak akibat masalah ekonomi global yang belum tuntas, ya bukan tidak mungkin satu persatu elit akan menarik diri. Makanya saya mengatakan sikap PDI Perjuangan atau yang lain ini, Eva, itu pada dasarnya wait and see juga. Wait and see melihat reaksi publik, wait and see melihat approval rating, wait and see melihat kinerja pemerintah, wait and see melihat kebijakan pemerintah. Itu yang saya kira akan menjadi penentu ya.
terutama menjelang pemilu mendatang. Oke, dengan sikap yang wait and see dan tadi di awal Mas Seno sampaikan kalau sistem presidensial tidak ada oposisi dan koalisi, tetapi kan selama ini DNA PDI Perjuangan clear begitu ya, oposisi-oposisi, koalisi-koalisi. Nah, bagaimana internal PDI Perjuangan menyikapi sikap politik ini? Saya rasa hari ini juga tidak ada yang tidak clear dari sikap politik PDI Perjuangan pasca Kongres. Clearnya di mana? Clearnya adalah kami ingin mengembalikan agar relasi antar partai politik dengan pemerintah itu bisa ditempatkan kembali ke sistem presidensial yang sesungguhnya, yaitu berlandaskan konstitusi. Jika kemudian pemerintah itu tidak menjalankan amanat konstitusi, itulah yang kemudian harus diingatkan. Jika menjalankan konstitusi dengan maksimal yang di dalamnya itu ada keadilan sosial, ada bagaimana distribusi ekonomi yang merata untuk rakyat, ada hukum yang berkeadilan dan seterusnya, maka tidak ada alasan bagi PDI Perjuangan atau partai politik yang lain untuk tidak mendukung pemerintah. Nah, relasi semacam itulah yang sebetulnya ingin kami kembalikan kepada budaya politik yang benar. Oleh karena itu, internal PDI Perjuangan semuanya solid dalam mendukung apa yang menjadi sikap politik partai, semuanya solid bergerak sesuai dengan apa yang menjadi peran dan tugas masing-masing. Itu yang hari ini tercermin dari Kongres kemarin. Apalagi baru saja kemudian seluruh kader itu merasakan betul bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo itu punya ketegasan untuk bisa bicara tentang menghadirkan situasi Indonesia yang betul-betul ingin merangkul semua pihak. Kami yakin bahwa itu suatu gestur yang positif dan itulah kenapa kami yakin dengan sikap politik kami hari ini, PDI Perjuangan akan menjadi partai penyeimbang yang baik. Kami pastikan itu, Pak. Baik, terima kasih juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan analis politik Profesor Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.